Ya, sementara itu Bupati Aceh Selatan Mirwan MS mengaku telah minta izin kepada gubernur untuk melakukan umroh. Mirwan mengaku berangkat ibadah umroh setelah kondisi Aceh Selatan membaik. Sebelum berangkat umroh, Bupati Aceh Selatan sebelumnya mengajukan izin umroh ke Gubernur Aceh pada 24 November 2025. Pada 27 November 2025, Bupati Aceh keluarkan surat kondisi darurat bencana dan ketidaksanggupan menangani banjir. Surat Gubernur Aceh tanggal 28 November 2025 menyebut tidak mengizinkan Bupati Mirwan untuk berangkat umroh. Namun pada 2 Desember 2025, Bupati Mirwan tetap berangkat ke Tanah Suci. Kemudian pada 5 Desember 2025, Aceh Selatan kembali dilanda banjir tanpa bupati. Dalam klarifikasinya, Bupati Mirwan mengaku berangkat ke Tanah Suci setelah kondisi Aceh Selatan membaik. Mirwan menyebut telah meninjau sejumlah lokasi terdampak dan menyalurkan bantuan kepada warga. Mungkin antara ibu dan bapak, mungkin anak yang mau jajan apa, saya ada menitipkan sedikit rezeki saya dari gaji saya. Saya selaku Bupati Aceh Selatan bersama Forkopimda, ada Bapak Kapolres, Pak Dandim 0107, juga dari Pak Kompi Brimob, yang luar biasa telah bekerja keras untuk membantu masyarakat. Pemda Aceh Selatan juga membantah keberangkatan Bupati Mirwan tanpa seizin Pemprov Aceh. Menurut Pemda Aceh Selatan, surat baru diterima pada 2 Desember 2025 saat Bupati Mirwan sudah berada di Tanah Suci. Tim Liputan Ainus melaporkan. Sementara Gubernur Aceh Muzakir Manaf menyatakan warga sangat membutuhkan obat-obatan, pakaian, dan peralatan ibadah. Obat-obatan sangat mendesak karena warga mulai terserang gatal-gatal karena minimnya air bersih. Yang paling urgent sekarang Pak, kita boleh dengar tadi kesehatan Pak, obat-obatan Pak, paling urgent Pak, karena sudah mulai gatal-gatal, sudah mulai kembung dan lain sebagainya Pak. Ini kekurangan sekali Pak, obat-obatan. Terus yang kedua pakaian Pak, pakaian sama sekali tidak ada Pak, karena mereka semua dibuat lumpur. Kemudian alat-alat ibadah, alat ibadah juga tidak ada sama sekali, dan juga gas LPG dan 3 kilo ya Pak, itu perlu sangat urgent juga Pak. Ya, pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pemerintah masih memiliki alokasi dana APBD untuk penanganan bencana sebesar 5 triliun rupiah. Ya, bahkan menurut Purbaya pemirsa, untuk tahun 2026, Kementerian Keuangan menemukan ruang fiskal hingga 60 triliun rupiah. Ada masih anggaran untuk bencana, kan ada setiap tahun tuh 5T. Itu satu, nanti kita sudah sisir anggaran 2026. Sebelum ini kejadian sudah kita sisir sebetulnya untuk kegiatan-kegiatan yang tidak terlalu berguna, kayak rapat-rapat nggak jelas, itu segala macam. Jadi kita bukan potong anggaran ya, efisiensi kan. Sudah kita lihat itu ada sekitar, itu ada 60 triliun lah dapat. Jadi nggak usah terlalu khawatir, anggarannya ada. Bukan dari potong anggaran, tapi dari mengurangi kegiatan-kegiatan yang nggak jelas, rapat nggak jelas. Ini yang jelas sih nggak apa-apa ya. Jadi kita disisir tuh. Begitu APBD-nya selesai kita sisir semuanya. Kita nggak mau ngulangi lagi seperti tahun lalu, gimana kita potong aja, asal potong gitu. Dari situ ya untung dari situ ya masih ada cadangan jadi. Kita ke informasi lain pemirsa, Kejaksaan Agung melalui Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat melimpahkan berkas perkara Nadiem Makarim terkait kasus dugaan korupsi pengadaan laptop ke Pengadilan Tipikor. Selain Nadiem, berkas perkara 3 terdakwa lainnya juga dilimpahkan. Usai berkas perkaranya dilimpahkan, Nadiem akan segera disidang.
Sebelumnya, berkas perkara Nadiem Makarim dan 3 terdakwa lainnya telah lengkap atau P21 pada 10 November 2025 lalu dan dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Menurut Ketua Tim Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, usai penyerahan berkas perkara, hanya tinggal menunggu jadwal sidang dan susunan hakim yang akan memimpin persidangan. Setelah dilimpahkan, prosesnya seperti apa sih Pak nantinya? Kita menunggu penetapan sidang tentunya dari majelis hakim dan kita sidang perkara itu. Nanti kita buka ke dalam dakwaan, kita uraikan semua perbuatan jahatnya Nadiem Makarim dan kawan-kawan. Kejaksaan Agung meyakini Nadiem Makarim melakukan tindak pidana korupsi pengadaan laptop Chromebook. Keterlibatannya dimulai sejak kajian teknis hingga pengadaan teknologi di Kemendikbudristek periode 2019 hingga 2022. Hasil penyidikan mengungkap bahwa Saudara Nadiem Anwar Makarim diduga memerintahkan perubahan hasil kajian tim teknis. Awalnya tim teknis telah melaporkan atau menyampaikan ke Saudara Nadiem Anwar Makarim sebagai Mendikbudristek bahwa spesifikasi teknis pengadaan peralatan teknologi informasi dan komunikasi tahun 2020 tidak boleh mengarah pada sistem operasi tertentu. Namun kajian tersebut kemudian diperintahkan untuk diubah agar merekomendasikan khusus penggunaan Chrome OS baik di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi maupun penyedia barang dan jasa. Dengan demikian, terdapat dugaan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi secara melawan hukum. Sidang lanjutan sengketa informasi publik ijazah Joko Widodo kembali digelar di Komisi Informasi Pusat. Pemohon Bonatua Silalahi menilai hasil uji konsekuensi menunjukkan bahwa dokumen tersebut bersifat terbuka bagi publik. Bonatua mempertanyakan alasan dokumen dapat dibuka untuk pemohon, namun tidak dibuka secara luas kepada publik, sehingga publik harus melewati proses panjang layaknya peneliti untuk mendapatkan akses. Ia juga mengapresiasi majelis sidang KIP yang mengharuskan 9 item dalam dokumen ijazah Jokowi dibuka untuk publik. Pemohon menegaskan validasi harus dilakukan melalui pengecekan fisik seperti tanda tangan pejabat yang melegalisasi salinan hingga nomor ijazah yang menjadi penentu kecocokan data. Atau mediasi juga sudah terbuka, cuman saya nggak mau sampaikan di sini. Waktu itu karena kami diatur oleh gentleman agreement waktu itu tidak boleh membukakan hasil mediasi. Cuman mungkin ada sempat dulu disebut bahwa mereka menawarkan saya 9 item untuk saya lihat sendiri. Namun saya bilang mendingan dikasih 3 yang dibuka tapi semua publik melihat. Waktu itu ya, akhirnya kita deadlock, ternyata di mediasi itu juga mereka sempat bilang kalau boleh jangan uji konsekuensi. Nah mungkin ini jawabannya, ternyata hasil uji konsekuensi juga menyebutkan itu adalah terbuka, bukan tertutup alias dikecualikan. Terbukti tadi logika berpikir majelis komisioner itu benar. Kalau ke saya bisa dibuka, berarti semua kita tinggal mengkloning seperti saya. Pemirsa, viral kecerdasan buatan atau AI milik Universitas Gadjah Mada bernama Lean Intelligence Service Assistant atau LISA menyebut Presiden ke-7 RI Joko Widodo bukan alumni UGM. Video unggahan warga tersebut jadi perbincangan warganet. Suaranya. Joko Widodo bukan alumni Universitas Gadjah Mada. Beliau menyelesaikan pendidikan tinggi di Universitas Gadjah Mada pada Fakultas Kehutanan. Lihat nih, AI-nya loh, masa iya AI-nya lebih valid daripada manusia? AI-nya udah mengakui loh, berarti kan emang fakta gitu kan. Dan menjabat sebagai Presiden Indonesia. Kecerdasan buatan atau AI milik Universitas Gadjah Mada bernama Lean Intelligence Service Assistant atau LISA menjadi perbincangan warganet. Dalam video AI itu, pengguna bertanya soal Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, kemudian LISA menjawab bahwa Joko Widodo bukan alumni UGM. Meski soal video AI milik UGM itu ramai dibicarakan, Rektor Universitas Gadjah Mada Ova Emilia mengonfirmasi bahwa Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo terdaftar dan lulus sebagai mahasiswa di UGM.
UGM memiliki bukti penerimaannya. Pengumuman tersebut juga dapat dilihat di Koran Kedaulatan Rakyat pada tanggal 18 Juli 1980. Kedua, Joko Widodo menjalani proses registrasi sebagaimana seharusnya dengan berbagai dokumen seperti formulir registrasi dan pernyataan atau janji yang bersangkutan sebagai mahasiswa baru. Data yang bersangkutan juga didokumentasikan dalam buku induk angkatan 1980. Joko Widodo menyelesaikan pendidikan sarjananya dan menyusun skripsi di bawah bimbingan Bapak Ahmad Sumitro. Rektor UGM menambahkan bahwa Joko Widodo lulus program sarjana pada tanggal 23 Oktober tahun 1985 dengan IPK 2,5 ke atas dan telah menerima ijazah sesuai ketentuan. Tim Liputan iNews melaporkan.